Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan ben kenal kiai takokane jenjuk napa? Mangan cek goblok e. Maksudnya gampangane ngono mafhum. Urung kenal kiai wong wis pinter golek dhuwit, wis pinter golek mah. Karena kiai malah takok carane jebar rezeki ning padha karo nyindir kiai ini. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabah, pokoknya kayak ngaji saya sore ini. Itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas. Jika orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, gak karpe. Tapi itu hakikatul ilmi. Semua ilmu ya ada di nopo. Makanya saya ini jadi kiai. Saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulon itu sadar. Saya misalnya khusyuk. Mungkin wong ngelegus. Kok ngalim ngaji ini istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong apa? Wong nulung ibu ora kodam, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpulis nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bangun nahan nafsu puncak wiridan Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Bidadari oleh kurang ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ajru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajat Tabrani fil Kabir anil Matlab bin Abi Wadda'a radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mirsani rajulan ing wong lanang yusolih ingkang salat sapa rajul kok idan halil lungguh. Ketika ana wong karena uzur salat lungguh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi. Utai salate wong sing lungguh iku ala nafsi ing atase separo, ala nisfi ing atase separo min salatil qaimi saking salate wong sing ngadeg. Fatajas sama mongko meksa-meksa, manekno maknane meksa-meksa sapa anasu manusa al qiyamah ing ngadeg. Wa inta Ahmad an Ibnu Syihab an Anas radhiyallahu anhu qala qadima rawu sapa nabi wa nabi al Madinah ing Madinah. Wa ya di Madinah iku muhimmatun, iku marai penyakit demam. Wa ya di Madinah iku muhimmatun mari penyakit demam. Fahamia mongko demam panas sapa anasu manusa. Fatakola mongko manjing sapa nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid ing masjid. Wa nasu halate manusa yusalluna salat sapa anas mingko udin sanging lungguh. Faqala mongko dawuh sapa nabi salatul qaidi nisfu salatil qaimi. Utai salate wong sing lungguh nisfu salatil qaimi iki separone salate wong sing ngadeg. Wa rijalu utai rijali hadis sikotut. Pun kula maca menculot langsung niku sing alinea ketiga. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun iku abdumu iku ngitmai sapa ingsun. Ingsun ngitmai utawa nyediakno fasilitas Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Nahari ing wektu rina ingsun. Asma'a ingkang sakabehane to halis kabehane. Kabeh wektuku tak persembahkan untuk ngitmai Nabi. Mulai wisuk nganti hatta yusolya sehingga salat sapa Nabi al-isya al-akhirata ing isya sing akhir. Fa'ajlasa mongko fa'ajlisu mongko lungguh sapa ingsun bibabihi ana ing pintune Nabi. Ida takhala nalikane mancing sapa Nabi betau ing daleme Nabi. Aku ngucap ingsun ngucape ngene. La Allah menawa te kisah te kejadian iku antah bisa. Yen terjadi apa al-waqiah atau kejadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sing terjadi hajatun apa hajat. Antah bisa ento terjadi apa hajatun ngene. Fama azalu mongko ra gingsir ingsun asma'u ingkang krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah bihamdi. Ketika aku darekno Nabi yang bengi tak rungokno Nabi ndak putus-putusnya wiridan subhanallah bihamdi. Hatta amalla sehingga kesel sapa ingsun. Kesel farji'a mongko bali sapa ingsun. Maksudnya Nabi tak enteni barisak, nak menawa ngongkon-ngongkon apa-apa tak enteni mau krungu wiridan subhanallah napa?
Maksudnya orang ngongkon tuku bakso nang Mustafa. Nah, dia ini rukun nak sidi-sidi cung bakso nanti cung kalau ada teh anget. Maksudnya orang ngono iku berarti di rungokno suwengi-wengi mau Nabi subhanallah. Alhamdulillah. Jadi ku bedane kiai saiki wis sinten. Jadi nek wis tak jarang tak wacana. Dadi sing siap khidmat aku ati. Mergo ora dikongkon. Kok Nabi ne men subhanallah napa? Farji amu kok bali sapa ingsun. Auta gribane utawa ngalahno ingsun apa enayam mripat loro ingsun farq uta mengko turu ingsun tak anteni tenan wiridan terus sosial keturun. Faqala mengko dawuh sapa nabi limar ingsun yoman ing dalem siji dina. Lima krana are perkara ya kang ningali sapa nabi min haqqi sange hak ingsun lagu maring nabi wa khidmati lan khidmat ingsun iya ya ing nabi. Dawe ya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab salni utika. Karena saking loyalnya pada nabi dan khidmat nabi tenanan subhanallah. Hasantu bil hayy kul manazil ya mutawada wa tafadhalu bisukal fi alfina haula wala quwwata salni jalu osironi ingsun ukti mongko bakal pare ingsun ka ing sira kala dawuh sapa rawi fakultu mongko matur sapa ingsun ning ati ingsun ketika saking lamanya khidmah niku mulai isuk sampai isa akhir cara saniki nganti jam 09.00 isa akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00 sebagian jam 11 pokoke kira-kira dalu tenan. Niku sesuai kanjeng Nabi sungkan terus kowe njaluk apa tak kei. Terus bareng ditawani Nabi sahabate pinter. Ungkur fi amri aswa. Mungkin kula pikir-pikir riyen. Mungkin nak ungkur kula aturi nunda panjenengan fi amri ing dalem urusan ingsun ya Rasulullah. Tak sinaoni tenan kitab iki. Mungkin ampun kula angen-angen summa ulimuka mongko nuli ngeke weruh ingsun to. Summa ulimka mongko nuli ngeke weruh ingsun ka ing panjenengan dalika mengkono amri. Mun mboten kula jawab sakniki kula pikir riyen. Sesuk-sesuk nak ampun niku jelas kula aturi jenengan ora langsung plang-plang. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab. Fa fakartu mongko mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Niki ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Iso nglakoni iki wali tenan, iso nglakoni ya setan. Fa fakartu mongko mikir-mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Faraf tu mongko ngerti ingsun anak dunya ing sak temene donya iku mongko diaten pedhot hilang, wasa ilatun dan mesti bakal hilang. Wa anali lan satemene iku duwe ingsun via ing dalem donya mesti rizkon ana rezeki. Sakine kang bakal nyukupi apa rezeki ning ingsun, wa yati lan teko apa rezeki ning ingsun. Qala fakultu. Wis bareng dene iki keputusan wah nek urusan donya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk Nabi lah nek urusan mangan tepi iso napa? Mangan wis durung ana Nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan bana kenal kiai takokane jenjuk napa? Mangan cek goblok e. Maksudnya gampangane mau mafhum. Urung kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mas. Mangan bana kiai malah takok carane jebar rezekine. Ngono karo nyindir kiai ne. Fakultu maka matur ingsun karuan kiai rezekine angel malah takoki jebare napa? Nah kiai ne isen dijawab ae. Fakultu maka ingsun as'alu Rasulullah. Bakal njaluk ingsun Rasulullah di akhirati. Mau kan kon jaluk, aku bakal jaluk akhiratku selamat. Fa innahu mongko sak temene kanjeng Nabi minallah saking Allah utawa di sisi Allah iku bil manzili kelan satu derajat alladzi rupane manzil wa kang te Nabi biya ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena Nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolosno permintaanku. Iku akhiratku kudu selamat. Kala dawuh sapa rawi faji tu mongko sowan ingsun duwe Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi ma fa'al ya Rabbi aku apa ya Rabbi. Kula kultu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. As'aluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Faya tikoni minan nar. Terus kula terbebas saking napa? Neraka bar saiki. Modal esuk nganti sore wae yo swarga bar. Atau yo dhuwit ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi 600. Nah, iki esok nganti sore gegere njaluk napa? Swarga. Rugen batur aku suwengi ra gendep juk swarga ora iso kan. Kala pakola terus Nabi curiga man amara kabeh ada Rabiah. Sing marai kowe njaluk kok ngono iku sapa? Nabi ora pinter tak kok pinter njaluk ngono sing marai sapa? Ora kultullah boten tenan sing marai. Pergi mikir wae. Dadi ora ono sing marai kok. Waladi pasang. Ini kita lakoni tenan. Niki kalau niat waca keng omah, kita niki mboten nenten teng Yogya. Niki kalau betul keng omah. Dan niku sampean lakoni tenan. Ben hubungane jenengan mbek kula ben jelas wonten. Ben apa? Ben jelas.
Kalau wis ra sugih sampean padha wae malah repot. Ora sugih dunya akhirat malah lara. Fakultu mongko matur ingsun lah, boten enten sing marai waladi ba'sa kabil haq demi zat ba'sa kang utus sapa ladi kang panjenengan bil haqi kelan kebenaran. Ma amaroni bi'atun boten enten sing marai ora ana sing ngomong. Walakin naka lama kulta tetapi nek tak panjenengan lama kulta semangsane dawuh panjenengan salni utika. Jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladzi anta bihi. Jenengan gadah derajat spesial ning kersane Allah. Nazar tu mongko angen-angen ingsun fi amri ing dalam urusan ingsun. Faraf tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia sak temene dunya mongko diatur mesti terputus. Wa zailatun ya mesti ilang. Wa anali lan sak temene kedue ingsun via ing dalam dunya rizkan ana rezeki saat ini kang bakal teko apa rezeki ne ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal njaluk Rasulullah krana akhiratku. Qol ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan donya jenengan. Kula nyuwun jenengan nak teng akhirat jenengan nyafaati kula terus kula terbebas ing neraka. Fatomata mengkomentar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan ing dalem wektu sing suwi bar saiki oleh Nabi meneng suwi. Jarane langsung nopo swarga. Jadi niki lakon iki tenan. Cuma kala mengko nulis dawuh sapa Nabi di maring ingsun. Yo ini fa'ilun. Ini saat temen ingsun fa'ilun bakal nglakoni. Yo tak turuti. Terlibat nongkon rokok. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujudi. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ni ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe ya kudu bantu aku bikasrati sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa? Sujud. Wa akhrajahu ada fil bidayah wa akhraja Tabrani fil Kabir min riwayat Ibnu Sakah wa akhraja Muslim wa Abu Dawud mukhtasaran wa lafzu Muslim qol kuntu aqitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Macane ampun wudu biwadu'ihi. Wadu niku alat wudu kados banyu ciduk ini jenenge wadu. Nah fi'lunya namanya wudu. Fi'lunya namanya wudu. Kalau peralatannya namanya apa? Wadu. Wa hajati lan hajati Nabi. Faqala li salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tunggal tok, niku saged ngancani jenengan teng swarga. Dari Nabi kala aware dari mbok liyane kultu huwa dak ngene iku mawon. Oh, santri bali lho. Dari Nabi, mbok liyane iku njaluk kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu huwa dak mboten sing kula jaluk ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbakno wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inni ala nafsika fi kasrati sujud. Fa ini mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira bikas roti sujudi kelawan aki-aki sujud. Kaza kaya mengkene fitar hiji ing dalam tasbih. Meniki kula terangno nggih niki termasuk kula nu gadah azam nggih. Terus niki kula mau menasa niki terus kula tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku kula salat tasbih teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak. Ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran terus karena saya warisnya mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kalau sibuk pun aku seumur pisan nak pokoknya nanti. Saya ini aku kalau turuti ya sih aku tak turuti. Kalau seumur pisan nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah biasa kata biasanya. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalam mangke kalau sholat tasbih yang mriki kalau pimpin. Kalau kepengen hubungannya kalau baik jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat apa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling orisinal saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham.
Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, gak karpe, tapi itu hakikatul ilmi. Semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya. Beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini. Ruhin melarat itu tidak apa-apa. Itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa. Itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu orang rohan. Kayak ada apa-apa. Ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeterone rumah sakit ya ora di duit. Dia tulung koncone ya ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk jadi haso. Wong ora darani khusyuk tapi nopo? Haso. Paham nopo? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulon pun sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus, Pak ngalim ngaji ini istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibu ora kodang, nurut anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang berbeda. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasib. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jimak, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Lha itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncake wiridan Gusti namati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Widadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur mbek pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gulatus sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Ono wong khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezekiku teko lewat wiridan, amen wiridan. Tapi nang atine aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jago wiridane jaspleng. Terus dari pengiran, lho jasplenge jebule ukurane. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Mana kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya, "Kamu Bapak di mana?" ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri si hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Nah, anak kulo sing bareng malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau ya abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis
termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini kula baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kula ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wajar delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya mestinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus terangno satu aku ra roh dadi tetep sering pidato. Lah iya macam-macam. Ndak gini terus kalau terangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran gue tak kayak itu. Lah apa modal lapor. Kudu apa? Wong satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya itu pegawai PNS pada bulan digaji, paham ya? Guru aja dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Belajar toyo rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditotok soleh berdina ning musala di masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Uang kan saya proses. Uang itu buat masuk wong soleh. Jadi kamar wong soleh mangkel loh. Sing wong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang. Itu ya termasuk ilmu hilang, paham?
Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, itu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong, wah acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Mari Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara, nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Wah, nak sing demi anak bojone ora teko malah apik. Iki ajaranku omong saking kepenginku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum saya tidak tersinggung, andekan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel tenan. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu si pondokno. Nating iki ora bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur men, kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula niku ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Muga ora melarat tak pisau ya melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong para tuh ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan miso napa? Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, wis melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini rasulat kopiah, kiai rasulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok rasulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok raga dia, wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu raga dia kopiah bergabung nak mereka ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat Ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat Mastri, lewat ngurmat Ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas.
cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Padahal yang ngalime sak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Padha kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bu iki kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu takok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri ta ora. Niki ora ono untung Gus, kula takok jadi. Waktu lama ya, itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim gak wajib sungkan dong padha napa ngalime. Lah takok. Loh, jenengan gak witi takok. Salah jenengan gak witi takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel, protes. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Lawang buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus digawakno. Kene mobil lah rusak kudu utang. Cerita dari protes gimana mbek kenyataan iki napa? Terus bar ngene cerita. Foto iki jenazah cuma mantap. Karena latar belakang saya kan Kiai Quran, saya sudah pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Lah ora pun nerangno, nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Wah, ana apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nang nek ora dadi kiai urip, nara bate buat kiai wis moden lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo piambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kulo Allah, paribasane kulo itu nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibisi Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan kok mau cocok Gus, kok aja nih kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah enggak, artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya amal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya amal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan staf-stafnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenengan ada ngakui fungsi menteri? Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lah bang kene. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani ngoten. Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan
Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya ke Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal miskolam kerotin khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja. Karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran. Dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti. Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang. Mbok prospek bora, mbok ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non aja dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi tidak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya yang melarat. Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato plang-plang. Pokoke dene pantangane pidato ning kawasanku dene. Wis pantangan tenan ora diundang. Upar kowe disane Gus Bage tak desa napa wah ora sido. Ben kualat. Dosa njajal wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ono wong Majusi iku sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak tokno ruhin. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Ruhin. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mantuk. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender. Cender apa? Cender apa gue kan ya. Iya lho, cender. Oh, cender orang bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Cender kalau cender. Tapi mirip. Tak salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan cender. Aduh kan rawani bakat sak cender pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua.
ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kena dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia. Dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya beraga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takon itu rapote elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparas. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang tahu. Cerita. Waktu iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Priayi. Iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lha ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita. Anak kita kelaparan, kita berikan susu. Istri kita kelaparan, kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga. Karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan kalau bagi ini cerita cocokan antar wong alim Pak. Lu mboten nenten tiyang kok. Namun kalau bagi mau cara tak critane ya mangkel tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik obat niku. Suwe ana ati ku apik dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira awake aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin sing agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama.
Saya itu bukan ingin papa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gak mau pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, pesowan malah tambah dosa, diharam no. Itu bingung. Negeri ngaji pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulah balik? Lah anak betul betul tenang. Saltuan mumpung ketika lu mriki cangkemmu. Dari mumpung ketika lu mriki cangkemmu. Oh santri elek. Elek lah kes penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu kue jangan jaluk syafaat kok, tapi kue dewe ra tahu sujud. Nah, gue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang cuma kula ora perlu matur nuwun gak ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waktu itu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep atuh napa? Ya, sudah sama rasa dasi gede, tetap atuh kula. Tetap napa? Sangkem nek saya lah Gunung Kidul kok atuh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Wes entek ngambek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya diitung apik. Diitung napa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau Rugen, khasnya wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu kan. Dan ini Rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ning ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan fotone ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai. Ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Kau tak krono apa? Yo krono. Paham mungkin. Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya, enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Ora ono hadis ya, wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama bapak kangkang kalau
Ibu mau derekno kemana tidak usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lawa siru tamong mukmin itu antak budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa indahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim sak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Depan gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwater bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak. Terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok etika taklim nomo tutup. Ini penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen maru atau apa ujian juk dungane kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Terus saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman ini. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya pelotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, soal ngomongin gagal. Ketika ada euforia ya namanya punya dulur wakil bupati, wah kasih pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini ya ngebis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama buari tomak kayak kue. Saya memang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu ulama udah gede kayak kue kok. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ras guyon. Guyon biasa tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sing sesuwan kula niku aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen apa mesti pirang. Kadang kita omongin, sing mambu wudu ya omongin. Saya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah pokon ndongakno sampean apa? Dadi. Mboten ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Tapi jojo tulung aku iki mriko. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kula. Wong bupati sowan kula mat anu. Apa rak mangkel iki ya sopan. Artinya dekne cek yakin dongane Kiai mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus.
Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno jare tamu kon ya enggak bingung wong. Tuh 7 sepuro mergo rene ku bingung aku tak omongi. Wis punten ayo sampe kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting ning kersane Allah Subhanahu wis aku ra njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroke nawar ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak beda kelas lah kan iso lah. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku ngandel kula jogeman oleh teman-teman. Jenenge anak swarga awor guru jenengan tem sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet wek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor kanjeng Nabi awor kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lah nek ora tawar aku kan. Dadi wis pokoke awor ngene-ngene iki. Anggo nak kangen ya sowan. Tapi bariku bengak-bengok ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya cerdas jadi. Mbok Agus jogeman oleh teman-teman. Mare swargane awor para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Wah iya. Kasar teman-teman ya enak. Oleh teman-teman ya berat napa?